Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dan sanak semuanya, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Workshop. Nah para pemirsa dan sanak semuanya, selalu saya doakan Anda semua berada dalam keadaan sehat dan walafiat dan tidak kurang satu apapun. Semoga Anda selalu berbahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Nah para pemirsa dan sanak semuanya, sekarang saya mau membahas ini. Saya mau membahas ini berupa rak ambalan. Rak ambalan yang nanti akan saya tempel pada backdrop. Nanti rak ambalan itu menempel pada backdrop dan backdrop itu menempel pada sebuah dinding. Rak ambalan itu berbentuk zigzag seperti yang Anda lihat tadi. Bagaimana cara membuat rak ambalan tersebut? Mari kita lihat tutorialnya. Hanya di JMW Interior. Makanya Anda harus subscribe. Segera subscribe. Oke? Mari kita lihat tutorialnya. Bismillah. Nah, sebelum kita memulai pekerjaan kita membuat rak zigzag atau ambalan zigzag yang akan kita buat untuk backdrop sebuah dinding yang berguna bagi pajangan-pajangan bagi seseorang atau pelanggan saya mendesain dahulu bagaimana zigzag itu kita buat, dan di sini saya memberi tinggi dari zigzag itu atau ambalan zigzag ini adalah 2 meter 200 cm dengan pembagian rak pertama. Tentunya rak paling bawah ini saya memberi ketinggiannya 45 cm, dan untuk ketebalan ambalan paling bawah itu saya beri ketebalan tersendiri 0,7 cm 0,7 meter atau 7 cm. Dan ambalan yang 1, 2, 3, 4, dan 5 ini beda. Ini sama, yang ini hanya beda karena dia paling bawah. Kalau biasanya yang paling bawah itu standarnya antara 7 sampai 10 cm. Makanya saya paling bawah saya bikin ambalannya lebih tebal. Sedangkan yang 5 ini saya memberi ketebalannya 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 itu sama. Dan dimulai zigzagnya dari kanan ke kiri seperti ini hingga ke atas, berarti dalam bentuk 6 alas atau 6 landasan zigzag, 5 berbentuk alas, yang satu ini adalah topping. Nah, antara yang pertama itu jaraknya 45, di atasnya saya beri jarak 30, jarak kosong di tengah 30, dan kembali saya ke atas. Saya beri jarak 30, dan di sini sengaja saya kosongkan dahulu. Ingat, dalam setiap kita berencana di atas kertas itu tidak akan persis pas nantinya pada realisasinya. Makanya ini belum saya kasih ukuran, tapi gambaran aja sekitar 50 atau 60 cm kalau berdasarkan hitungan di sini. Tapi saya tinggalkan dahulu, nanti saya kerjakan bagian ini, terus saya lompat ke atas bagian ini, nanti barulah dapat ketinggian ini. Itulah sistem kita bekerja secara real. Apabila di atas kertas tentu kita dapat ukuran yang pas, tetapi di realisasinya jarang kita menemukan ukuran yang sangat pas. Oke, para pemirsa dan sanak semuanya, di sini saya membuat ketebalan ambalan, di sini juga ambalan. Berarti ini bukan ambalan dari rak, tetapi ini adalah tiang. Sebenarnya ini tiang ini menyokong dari ambalan-ambalan yang ada di sini. Makanya saya bikin zigzag seperti ini. Dan di belakangnya adalah backdrop, yang itu juga dari multiplex. Yang di belakang ini saya kasih multiplex tebal 9 yang dirangka nantinya. Oke para pemirsa, mari segera kita mulai. Oh ya, saya memberi lebar dari ambalan kita ini 60. Terusnya backdropnya juga 60 kali 200. Oke, mari kita buat. Let's go. Oh ya, sebelum kita mulai saya ada yang lupa memberitahukan kepada Anda semua. Saya hanya memberitahukan ini lebarnya 60 dan tingginya 200. Padahal di sini ketebalannya, atau yang saya maksud ketebalan rak di sini, rak yang ini, ketebalannya ini sendiri adalah 30 cm. Nah, seperti inilah tampilannya nanti. Oke, mari kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kita mempunyai bahan-bahan, diantaranya adalah triplek 9 mm. Saya memakai 2 lembar, sebenarnya itu tidak sampai 2 lembar. Triplek tebal 12 mm juga hampir 1 lembar. HPL Taco 853J 1 lembar dan Taco 252B 1 lembar. Skrup hitam saya pakai 1,5 inci, itu secukupnya.
lem kuning juga itu secukupnya, serta lem presto dan lain-lain. Oke para pemirsa dan sanak semuanya, let's go, mari kita buat. Nah, pertama-tama saya memakai triplek tebal 9 mm yang saya potong selebar 60 cm itu sebanyak 2 lembar. Dan selanjutnya saya juga membagi-bagi dari triplek tebal 9 mm itu menjadi potongan ukuran 30 x 60 cm itu sebanyak 10 lembar. Tujuannya dipasang nanti timbal balik 10 lembar karena ada 6 ambalan, seharusnya 12 karena yang 2 lagi topping bagian atas dan alas bagian bawah itu tidak kita lapis, maka kita dapati lembarannya 10 lembar 60 x 30. Dan selanjutnya 60 x 30 ini kita beri rangka, dan selanjutnya kita potong bagian rangka tebal 12 mm secukupnya yang kita perlukan nantinya. Dan selanjutnya rangka tersebut kita bagi-bagi menjadi potongan 60 cm. Coba Anda lihat ini bagian pembatas. Kalau Anda memotong dengan table saw, saya memberi pembatas di ujungnya supaya kita bisa memotong secara banyak. Jadi kita tidak perlu mengukur tiap rangka itu. Saya batas seperti ini. Nah, begitupun juga dengan potongan 30 cm. Saya beri batasan dan kita tinggal potong dengan table saw seperti ini. Nah, setelah 30 cm tadi kita buat siku. Selanjutnya yang lebar 30 cm itu kita bentuk rangka siku 30 cm itu dengan potongan 60 cm tadi menjadi rangka dengan ukuran 30 x 60. Bagian yang siku itu adalah bagian yang 30 cm. Nah, para pemirsa dan sanak semuanya, potongan yang 30 cm itu telah kita selesaikan. Kita lapis dengan triplek tebal 9 mm ukuran 30 x 60 timbal balik seperti ini. Beginilah hasilnya. Nah, setelah itu selesai, mari kita lapis bagian atas dan bawah dari ambalan yang kita buat tadi, yaitu HPL dengan Taco 252B, bagiannya timbal balik. Bagian atas dan bawah kita lapis dengan HPL. Untuk mempercepat pekerjaan saya melapis bagian atas saja semua dahulu, nanti saya melapis bagian bawah. Saya kerjakan secara bersamaan keseluruhannya. Oke, setelah bagian ambalan selesai, kita lanjut kepada bagian backdrop belakang dari ambalan ini, yaitu ukurannya 60 x 200 cm. Kita rangka bagian pinggirnya terlebih dahulu, dan selanjutnya bagian pembagian tengahnya juga kita rangka supaya kuat. Dan di sini saya memberi bagian tengah sekali dengan kayu supaya itu sangat kuat. Oke, setelah rangka selesai, kita balikkan. Saya melapis HPL bagian samping sebelah saja atau bagian semuanya, dan selanjutnya bagian depan saya lapis dengan HPL Taco 853J seperti ini. Nah, setelah kita lem, saya melapisnya dengan HPL ini. Saya melapis dengan sistem bekerja 2 orang, jadi dipegang oleh 1 orang bagian ujung, ditinggikan sedikit, dan kita lapis perlahan-lahan. Kita tempatkan kelebihan atau lebih dari potongan HPL itu di luar rangka yang ada. Jangan sampai itu masuk atau miring pemasangannya. Makanya kita bekerja sendiri dan berdua itu beda caranya. Nah, selanjutnya pasang ambalan bagian bawah, yang kebetulan bagian bawah ini beda ukuran ketebalannya, itu saya beri 7 cm bagian bawah, dan bagian
tiang atas itu adalah 30 cm, tetapi rangka atau ditutup sebelah saja. Dan sebelum ambalan saya paku, saya memberi lem kuning untuk penguat dari pemasangan ambalan saya ini. Lem kuning berguna karena di bagian situ telah ada lapisan HPL, maka kita tidak bisa memakai lem putih. Saya memakai lem kuning. Selanjutnya ambalan bawah ini saya paku. Perhatikan ambalan bawah, bagian bawahnya tidak dilapis dengan ukuran 30 x 69 mm tadi. Gunanya di sanalah kita memaku. Dan selanjutnya bagian atas atau tiang dari ambalan itu saya lapis sebelah saja supaya tempat kita bisa memaku bagian dalam ini, supaya paku atau sekrup yang kita tempel ini tidak kelihatan nantinya. Oke, setelah kita paku dan kita sekrup, nanti kita tutup seperti ini. Nah, setelah dia kuat kita tutup seperti ini, lalu kita paku juga bagian penutup ini ke rangkanya. Dan selanjutnya bagian-bagian yang kita paku tadi kita sekrup seperti itu. Dan bagian yang sudah kita pasang tadi kita lapis dengan HPL. Coba Anda perhatikan, inilah bagian backdrop dan itu bagian bawah tadi. Nah, bagian bawah itu saya lapis dengan HPL setelah ditutup. Maka paku dan sekrup yang kita pasang tadi tidak kelihatan. Oke para pemirsa dan dunsanak semuanya, begitu juga rangka-rangka ambalan dan tiang ambalan yang lainnya saya pasang sesuai zigzag yang telah kita rencanakan. Dan ingat, itu kita sekrup dari bagian belakang karena kekuatan ambalan kita terletak pada bagian belakang tersebut. Nah, seperti inilah bagian zigzag di atas ambalan yang telah kita pasang tadi. Kita tinggal pasang alas yang telah kita buat tadi, yang kita lapis dengan HPL timbal balik. Kita tinggal buat zigzag seperti itu. Tetapi jangan lupa di bagian belakang kita sekrup supaya itu menjadi kuat. Karena dengan metode zigzag ini kekuatannya hanya terletak pada tiang dan sekrup bagian belakang. Nah, setelah kita sekrup, kita paku, di sanalah kita menyembunyikan sekrup dan paku, kita tutup, lalu kita lapis dengan HPL seperti ini. Oke, setelah kita kikir, kita lanjut pemasangan zigzagnya. Tapi saya melompat ke bagian topping terlebih dahulu. Sesuai rencana kita awal tadi, saya memulai bagian dari atas dahulu. Karena untuk ukuran bagian tengah tiang tadi saya belum dapatkan, makanya saya kerjakan bagian topping dahulu. Kita tinggalkan bagian bawah. Sama pekerjaannya seperti di awal tadi. Kita paku bagian atas karena topping itu juga tidak ada alas bagian atasnya. Di sanalah tempat kita memaku dan menyekrup. Selanjutnya kita pasang tiang seperti di awal tadi caranya. Caranya sama, kita bikin zigzag juga sesuai dengan cara dari bawah. Kita sekrup juga bagian dalam itu dan bagiannya ke samping. Di sanalah letak kekuatan dari ambalan dan tiang yang kita buat ini.
Dan oke, setelah bagian tiang dan zigzag pertama ready, saya contohkan bagian zigzag yang kedua. Nah, seperti ini zigzag dari 5 alas ambalan yang kita buat tadi. Kita tinggal ambil dan kita pasang seperti ini karena kita sudah tempel HPL timbal balik. Bagian samping jangan dilapis HPL dulu, kita melapis bagian atas dan bawah. Nah, ini gambar rencana kita tadi. Selanjutnya kita tempel seperti tadi. Nah, ini bagian tengah yang saya dapatkan ukurannya sekitar 53 cm. Dan itu juga saya bikin rangka sebelah, kita tutup dahulu dan saya paku seperti cara yang tadi. Dan kita skrup, baru setelah itu kita tutup dan kita lapis dengan HPL. Semua cara bagian zigzag itu sama, tetapi Anda jangan lupa, harus ingat bagian belakang juga kita skrup supaya dia kuat. Dan setelah zigzag semuanya siap, untuk bagian samping kita harus sama ratakan semuanya. Makanya saya memakai amplas 2500 modern seperti ini supaya dapat datar yang benar-benar datar. Kalau kita memakai amplas gerinda itu sering terjadi kesalahan, kita mengamplas jadi miring. Nah, setelah semua kita amplas datar, kita lapis dengan HPL. Beginilah jadinya hasilnya. Selanjutnya kita bersihkan. Alhamdulillah, beginilah hasil pekerjaan kita dalam membuat zigzag backdrop rak yang telah kita buat. Dan para pemirsa dan dunsanak semuanya, sebenarnya zigzag yang saya buat ini saya gandengkan dengan rak kaca pajang yang telah saya buat sebelumnya di video ini. Coba Anda perhatikan, nanti saya satukan antara zigzag backdrop ini dengan rak ambalan kaca yang telah saya buat pada video sebelumnya. Beginilah penampilannya. Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua dan menjadi amalan bagi saya. Semoga Anda semua berbahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera di subscribe. Dadah.